Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sajikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Komparatif Kinerja Ekonomi Bank Umum Syariah sebelum, saat, dan sesudah pandemi COVID-19. Ini merupakan dari peneliti muda, saya sendiri Amam, yang ber-NIDN 03 19 01 7908. Latar belakang dari penelitian saya itu berangkat dari pandemi COVID-19, di mana pada saat itu semua industri terdampak, ya, tidak terkecuali industri perbankan. OJK sendiri mencatat penurunan indeks harga saham gabungan, ya, dari 6.300 menjadi 3.900. Begitu juga volume transaksi saham. Hal ini diakibatkan karena investor khawatir dengan keadaan COVID-19 ini. Ya, bagaimana dengan perbankan syariah sendiri yang dimana menggunakan profit and resharing dalam operasionalnya? Apakah kinerja ekonominya ikut terdampak atau perbankan syariah ini bisa bertahan menghadapi COVID-19? Tinjau Tinjauan pustakanya adalah bahwa Bank Umum Syariah merupakan industri keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana kekuatan penggeraknya adalah kerjasama. Ya, begitu juga saham syariah yang merupakan efek berbentuk saham, ya, di mana tidak bertentangan atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada di pasar modal. Ya, sedangkan kinerja ekonomi sendiri merupakan suatu kinerja relatif, ya, kinerja relatif perusahaan dalam industri sejenis yang ditandai dengan return tahunan dari industri yang bersangkutan. Ya. Metode dari penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, ya. Kualitatif dengan 3 teknik analisis data. Ya, 3 teknik ini diantaranya adalah yang pertama adalah reduksi data, di mana reduksi data merupakan suatu proses menyeleksi dan memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Yang kedua, kemudian data itu disajikan, yaitu menyusun informasi yang diperoleh dalam bentuk angka, metrik, grafik, dan diagram yang valid. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, di mana data yang telah diolah terkait dengan permasalahan dalam penelitian, ya, dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu, mana yang valid, mana yang tidak valid. Nah, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, kita melihat ada 3 perbankan syariah yang aktif yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, ya. Itu ada 3. Yang pertama ada Bank Panin Dubai Syariah, ada Bank BTPN Syariah, dan ada juga Bank Syariah Indonesia. Di mana terlihat eh, dari mulai Dubai Syariah sebelum terjadinya COVID-19 itu melangkah ke tahun 2000 pada masa COVID itu malah mengalami kenaikan, ya, walaupun tidak signifikan. Ya, kemudian pada saat sesudah COVID-19 itu ada penurunan sedikit. Ya, yang terjadi begitu juga dengan Bank BTPN Syariah, ya. Ketika sebelum menuju ke COVID-19, yaitu mengalami kenaikan. Ya, kemudian mengalami penurunan sedikit pasca COVID-19. Begitu juga ini tidak jauh beda dengan Bank Syariah Indonesia. Nah, hal ini, ya, disebabkan, ya, karena kepercayaan masyarakat terhadap sistem operasional bank syariah dengan sistem bagi hasil dan bagi risiko, ya, sehingga investor lebih percaya, ya, berinvestasi ke bank syariah
ketika terjadi situasi yang tidak menentu atau situasi yang mengkhawatirkan. Ya, ini yang berikutnya kenapa kemudian setelah pasca Covid itu malah turun ya, walaupun tidak signifikan ya. Karena setelah Covid ini banyak industri-industri atau perusahaan-perusahaan gitu dan begitu juga, rumah tangga banyak melakukan recovery sehingga mereka banyak membutuhkan, uang tunai, membutuhkan modal untuk merecovery usahanya. Maka mereka cenderung menurunkan tingkat investasinya ya untuk merecovery kondisi yang ada, baik di dalam usahanya ataupun di dalam rumah tangganya. Makanya kecenderungan ya ini pasca pemulihan ini ya, ini menurun ya, menurun sedikit. Nah, ini hasil pengamatan dari data-data yang kita peroleh. Ya. Kesimpulannya bahwa Kesimpulan yang kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini kita bisa tarik bahwa dari hasil pengamatan penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah berhasil mempertahankan kinerja ekonomi yang baik sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Hal ini ya berimplikasi positif terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sekaligus memberikan dasar yang kuat bagi investor dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah. Ini tidak kali pertama ya, begitu juga dulu terjadi pada saat resesi tahun 98. Berikutnya, keterkaitan penelitian ini dengan mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana, yaitu ada pada mata kuliah lembaga keuangan syariah, ya, lembaga keuangan baik bank maupun non perbankan. Di mana di sana ada materi tentang investasi saham syariah. Begitu juga ada prinsip-prinsip ekonomi syariah, prinsip-prinsip saham syariah, prinsip-prinsip perbankan syariah. Nah, ini juga dipelajari mengenai bagaimana berinvestasi di saham syariah. Maka dengan adanya penelitian ini, ya, ini menambah khazanah keilmuan bahwa apa yang dipelajari di dalam saham syariah, ya, ini bisa diimplementasikan menjadi analisa yang lebih dalam lagi bagaimana pergerakan saham-saham syariah ya yang berpengaruh terhadap kinerja dari entitas syariah itu sendiri. Sekian dari hasil penelitian saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum manafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.